Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya bertemu dengan ibu-ibu hebat di sini untuk mempresentasikan atau membuat sebuah aksi nyata, yaitu tentang budaya positif. Saya sapa dulu ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, hari ini hari Senin 19 Agustus 2024 saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan budaya positif kepada ibu-ibu yang nanti ibu-ibu akan mengimplementasikan kepada murid-murid semuanya. Baik ibu-ibu, sebelumnya kita berdiri sebentar. Kita ice breaking dulu. Hari ini kita ice breaking dulu untuk menumbuhkan budaya positif dan menumbuhkan semangat kita dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Saya mau Budiana untuk maju ke depan ya, Budian, untuk memandu ice breaking hari ini. Ayo ibu-ibu, kita ikuti ice breaking hari ini. Baik ibu-ibu, kita bikin dua barisan. Dua baris yang di sini boleh satu baris, ini satu baris. Ya, kita sambil bernyanyi ya supaya tidak mengantuk. Nanti bisa sambil pijit-pijit punggung temannya yang ada di depannya sambil nyanyi sama-sama. Saya contohkan sambil nyanyi ya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan suaranya. Hujan batu, hujan batu, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Oke baik, sekarang sebaliknya, balik ke sana, gantian. Sama-sama kita nyanyi. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bu Dian. Bagaimana ibu-ibu? Semuanya tersenyum? Itu salah satu pembelajaran kita hari ini, menumbuhkan budaya positif dengan memunculkan atau dengan mengajak semua orang tersenyum dahulu. Jadi intinya keywordnya adalah bagaimana kita menciptakan budaya positif supaya lingkungan positif kita itu menyenangkan dan bermakna. Baik, kita mulai ke diseminasi aksi nyata nomor 1.4 tentang budaya positif. Saya perkenalkan, ini ibu fasilitator kita yaitu Ibu Edi Hayati, dan ini adalah pengajar praktik saya. Pengajar praktik saya Ibu Citra Alawiyah, Ibu Citra Roska Alawiyah, dan kepala sekolah kita Ibu Popi Surtikanti, dan saya sebagai calon guru penggerak Gustiani.
Ki Hajar Dewantara itu menuliskan dalam sebuah filosofinya bahwa anak itu sebagai benih-benih yang harus kita tanam. Ibarat apa yang kita tanam, maka itulah kita mendapatkan atau menghasilkan buahnya. Nah, tanam dan tumbuhan yang kita tanam itu tentunya tumbuhan yang baik, tumbuhan yang menghasilkan buah yang bagus. Nah, ini sebuah paradigma bahwa Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Ibaratnya pengajar itu sebagai petani yang sedang bertani. Jadi di sini filosofi Ki Hajar Dewantara menyebutkan kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ada yang sudah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu berparadigma bahwa anak itu harus dituntun untuk bisa. Apakah kita menuntun anak atau kita menuntun anak? Bahwa kita itu adalah menuntun, bukan menuntut. Artinya anak-anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi jika ada anak yang tidak bisa atau jika anak yang kurang dari teman-teman yang lain, apa yang ibu akan lakukan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Jika anak berbeda dengan teman yang lain, apa yang akan ibu lakukan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Baik, Bu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengalaman saya ya Bu, di kelas 2B yang dulu. Dulu saya mempunyai peserta didik yang dia pindahan. Di kelas 2 belum sama sekali bisa membaca, mengenal huruf pun dia tidak tahu ya. Ternyata setelah saya dekati anaknya, saya lihat anaknya, dia itu terlalu cepat di usia masuk SD. Seiring berjalannya waktu, 1 semester saya ajarkan dia untuk bisa membaca dan menulis, mengenal huruf. Alhamdulillah 1 semester itu dia bisa mengikuti. Nah, dari cerita anak itu saya mengambil kesimpulan bahwa anak itu mempunyai ada saatnya, ada waktunya, ada kesiapannya saat dia belajar gitu. Jadi anak tidak bisa dipaksakan karena dia masuk SD juga di usia 6 tahun, berbeda dengan temannya yang lain. Kalau temannya yang lain dia bisa mengikuti seperti biasa, anak ini memang di kelas 2 belum bisa sama sekali gitu. Tapi dengan kita mengajarkan kepadanya gitu belajar huruf, belajar membaca. Dengan berjalannya waktu, mungkin dengan usia dia juga ya bisa mengikuti. Alhamdulillah sekarang udah mulai bisa membaca dan bisa menulis, mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. Itu Bu, pengalaman saya. Ya, terima kasih Bu Sarah. Tepuk salut dulu buat Bu Sarah. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih Bu Sarah. Baik, kita lanjut ke sini Bapak Ibu. Ini disiplin positif. Apakah
Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan disiplin positif di sekolah atau di kelas? Sudah? Sudah? Apa pengertian disiplin menurut Bapak Ibu? Apa sih itu disiplin menurut Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Ada yang mau menjawab? Silakan kalian. Menurut saya, disiplin itu salah satu sikap yang bisa menumbuhkan tanggung jawab, salah satu sikap yang membuat anak itu mengerti akan kewajibannya apa, serta bisa menjalankan kewajiban itu dengan baik, dengan penuh kesadaran. Ya, terima kasih Bu Dian. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada lagi dari versi disiplin menurut Ibu. Apa itu disiplin? Kita mengenal anak-anak itu harus disiplin, sedangkan kita tidak tahu pengertian disiplin itu apa. Hanya sebatas aturan, hanya sebatas tata tertib yang harus dijalankan. Padahal di situ disiplin itu ternyata luas maknanya. Apa disiplin itu menurut Ibu dan Bapak? Bu Seli? Disiplin. Kalau menurut saya itu disiplin itu mengontrol diri sendiri yang bisa berlanjut kepada tanggung jawab. Anak itu bisa seperti datang terlambat. Oh, dari rumah saya harus datang jam 6:30. Nih, berarti saya dari rumah itu jam 6 harus sudah siap-siap. Berarti itu adalah tanggung jawab kita, biar kita tidak datang terlambat ataupun sebagainya ya. Terima kasih. Jadi disiplin itu menurut Bapak Ibu adalah sebuah aturan, sebuah kepatuhan yang harus dilaksanakan ya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Baik Bapak Ibu, semua yang Ibu kemukakan betul bahwa disiplin itu sebuah kepatuhan, intinya seperti itu. Tapi disiplin di sini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, betul. Tidak mungkin kita menerapkan disiplin kalau tidak ada nilai positif di situ, betul? Nah, kita menerapkan aturan, menerapkan disiplin kalau tidak ada nilai-nilai kebajikannya, tidak mungkin. Nah, disiplin itu cara penerapan disiplin menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol, betul kata Bu Diana tadi, mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan eksternal, ya, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi disiplin itu diterapkan bukan untuk menghukum anak atau mendapat pujian. Nah, nanti selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana disiplin positif diterapkan agar anak itu bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Lanjut ke ini, Bapak Ibu. Di sini ada lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi menerapkan disiplin positif itu akan membentuk karakter peserta didik. Menurut versi Bapak Ibu, apakah betul menerapkan disiplin itu akan membentuk pribadi atau perilaku murid sesuai dengan profil Pancasila? Betul? Betul, akan membentuk. Maka salah satunya adalah kita harus menciptakan dulu budaya positifnya. Kalau kita tidak memunculkan atau menerapkan budaya positif, artinya lingkungan positif yang diterima oleh anak pun tidak akan diterima oleh dirinya sendiri. Jadi salah satunya adalah kita memunculkan lingkungan yang positif dulu agar memunculkan pembiasaan sehingga terbentuklah budaya positif. Nah,
Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada ya. Nah, ini. Nah, tadi saya sudah menerangkan kalau kita menciptakan budaya positif, artinya ada nilai-nilai kebajikan di situ, ada nilai-nilai universal atau global yang diterima oleh anak. Nilai-nilai kebajikan apa kita dalam menerapkan disiplin positif? Nilai-nilai kebajikan apa? Yang tadi sudah bertanggung jawab. Ada lagi nilai-nilai kebajikan apa? Gotong royong. Ada lagi? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan 3S. Salam, sapa, sopan. 5S berarti ya. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Berarti nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan ke anak itu 5S, sederhana tapi bermakna. Betul ya? Nah, 5S ini yang kita terapkan dalam anak. Selain dari itu, kita punya bertanggung jawab, terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa. Nah, ini ternyata anak itu tidak jauh-jauh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Misalnya, kita memunculkan budaya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita memunculkan sikap apa? Sikap keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui apa? Kan kita mau memunculkan budaya positif nih, mau memunculkan disiplin positif. Kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memunculkan budaya positif itu melalui pembiasaan. Nah, bagaimana cara menerapkan ke anak? Dengan cara apa? Melalui pembiasaan. Baik, kemudian nanti Bu Seli. Yang sudah saya terangkan pada anak tentang ini, salah satunya makan minum tidak boleh sambil berdiri. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dengan cara sebelum pembelajaran dimulai, anak mencari sampah terlebih dahulu di kelas, buang keluar. Kemudian menghargai teman dengan cara meminjamkan jika temannya membutuhkan pensil atau menghapus, tidak boleh pelit seperti itu. Terus apalagi ya? Yang mungkin itu ada yang lain dari yang lain. Ada lagi? Bu Seli, silakan. Lebih mengenal lagi Tuhannya lewat kebiasaan seperti dilakukan di sekolah, setiap hari Jumat, sholat duha bersama. Kemudian juga sebelum pembelajaran dilakukan pembiasaan membaca Al-Quran surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan 10. Bisa juga dikenalkan dengan membaca Asmaul Husna. Terima kasih, tepuk tangan luar biasa ya. Nah, ini kita baru satu dimensi, baru beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjut ke dimensi lain, yaitu mandiri. Apa yang ibu bapak terapkan dalam menerapkan disiplin positif yang dimensinya ke mandiri? Ya, silakan Bu Tari. Kalau dari gurunya selalu diingatkan untuk anak-anak kalau misalkan gak usah ditungguin di kelas oleh orang tuanya, dianterin cukup sampai gerbang. Cuman yang jadi masalahnya orang tuanya kadang ada yang nggak ngerti gitu sama aturan yang dibuat oleh guru atau sekolah. Jadi apa ya? Jadi nggak nyambung gitu aturan kita sebagai guru sama orang tua kadang iya jadi tidak terlaksana gara-gara kurangnya komunikasi antara guru sama orang
tua. Jadi tidak ada apa ya, kerjasamanya gitu. Kadang-kadang udah diingetin di grup atau kalau ketemu udah diingetin, ada yang nurut-nurut, ada yang masih apa ya, nggak nurut gitu. Padahal anak-anak kalau misalkan ditinggalin, nggak ditungguin, biasa aja gitu. Cuman orang tua kadang-kadang merasa ketakutan, anak-anaknya takut jatuh lah, takut heureuy lah. Ada ketidakpercayaan orang tua kepada guru. Nah, apa yang harus guru lakukan untuk orang tua yang seperti itu? Ya, Ibu, semakin seru saja karena kita memang berbicara atau apa ya, sharing tentang budaya positif apa yang kita sudah terapkan ke anak-anak gitu ya. Ada lagi yang punya pengalaman dari dimensi mandiri? Silakan. Dari mandiri. Tadi anak-anak ditungguin sama orang tuanya sehingga tidak mandiri, intinya itu ya. Sedikit-sedikit keluar. Nah, sedikit-sedikit keluar karena ditungguin sama orang tuanya. Kemudian lagi, Bu Rahma, Bu Lupita dulu. Mungkin bagi guru selalu menerapkan mandiri disiplin positif terhadap siswa seperti mengerjakan piket kelas ya. Mungkin masih ada siswa yang sudah tahu jadwal piketnya hari ini, tapi mungkin siswanya sudah tahu tapi pulang gitu. Makanya kita sebagai guru mungkin selalu menerapkan mandiri terhadap siswa untuk selalu mengerjakan tiket sesuai jadwalnya. Mungkin seperti itu kali ya, itu diterapkannya. Dari mandiri, dari Bu Upri. Yang lain kita lanjutkan dulu ya Bu ya. Sudah mandiri, kita ke dimensi yang lain, yaitu bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu budaya satuan pendidikan ya, masih ke dimensi intrakurikuler. Siapa yang mau menjelaskan apa yang sudah diterapkan Bapak dan Ibu dari bernalar kritis pada anak? Seperti apa? Contohnya, Bu Wila? Oke, siap. Mungkin kalau yang bernalar kritis yang dari terapkan kelas 4, Wilan suruh mengerjakan soal yang di depan Wilan kasih untuk dikerjakan sama anak yang maju ke depan ya. Ada lagi? Itu aja sih. Iya. Bernalar kritis bisa saja kita melaksanakan diskusi kelompok dengan siswa, ya. Nah, itu salah satunya mengeksplor anak untuk berpendapat, mencurahkan ide dan gagasan, itu masuknya ke dimensi bernalar kritis. Makanya kalau kita dalam pembelajaran, Ibu fokus aja ke dimensi yang ini, ya. Bernalar kritisnya ada, mandirinya ada, beriman dan bertakwanya ada. Itu kalau sudah mencakup semua, kita sudah menerapkan budaya positif. Ya. Lanjut Bu, ke kreatif. Kreatif ini lebih ke ekstrakurikuler. Ya. Nah, biasanya kreatif itu yang seperti apa? Bu Adis? Misalnya kayak pelajaran seni, mereka betul-betul kreatif. Ya. Seni budaya. Dari seni budaya biasanya anak-anak memunculkan kreativitasnya ya. Dan kalau anak suruh kita membuat kerajinan, temanya selamatkan makhluk hidup misalkan. Berarti anak-anak nih banyak yang menggambar hutan, banyak yang menggambar hewan, juga tumbuhan. Karena temanya selamatkan makhluk hidup. Nah, dari kreatif kita lanjutkan ke berkebinekaan global. Nah, biasanya berkebinekaan global itu yang seperti apa? Berkebinekaan global artinya tidak membeda-bedakan. Bu Rama, silakan.
Jadi tidak membeda-bedakan antar teman gitu. Jadi seperti kalau piket gitu, nggak sama yang cewek-cewek semua, tapi digabung cewek sama cowok. Silakan Bu Pi, ada tambahan? Silakan. Mungkin ya Bu, pengalaman di kelas saya ada salah satu siswa yang mungkin berbeda agamanya dengan temannya yang lain. Nah, kebanyakan siswa mungkin, ibu aku nggak mau berteman dengan dia karena tidak seagama dengan saya. Tapi bagaimana caranya guru untuk selalu mendorong untuk berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama maupun tempat tinggal asalnya dari mana? Mungkin begitu, Ibu. Ya, begitu ya, ibu-ibu. Berkebinekaan global itu bisa saja kita terapkan. Berkebinekaan global itu berpikir global, bertindak lokal. Artinya seperti apa? Kita harus memunculkan anak-anak berpikirnya global, menyeluruh. Tapi bertindak lokal artinya tidak menghilangkan budaya-budaya sendiri. Nah itu ya. Jadi kita berpegang teguh pada berpikir global, bertindak lokal. Artinya pikiran kita harus global, harus mengglobalisasi, tapi tindakan kita tidak menghilangkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Nah, itu ya Ibu-ibu. Jadi artinya salah satu dimensi, bukan salah satu, semua dimensi yang harus kita miliki sebagai seorang guru dalam menciptakan budaya positif mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ya, tepuk wow dulu lah, kita tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, ya. Kita lanjut ibu-ibu. Kita ke ini. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa motivasi perilaku manusia itu ada dua, ya. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Contohnya seperti apa motivasi internal? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Jadi kalau motivasi internal itu dari diri sendiri. Contohnya kalau kita ada kemauan untuk mengetahui sesuatu, ini juga boleh termasuk motivasi. Ingin mempelajari sesuatu yang membuat kita tertarik, itu juga sudah termasuk motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu dari dukungan orang luar, contohnya kayak teman, orang tua, dan lainnya. Nah, itu dia itu. Kita munculkan motivasi ini dulu. Anak-anak itu muncul motivasinya dari apa? Apakah dari internal atau eksternal? Apakah anak itu mempunyai budaya positifnya itu ingin dipuji, ingin mendapat penghargaan, atau dan lain-lain gitu. Jadi kebanyakan dari mana anak-anak? Eksternal, berarti ingin mendapat hadiah. Nah, ternyata nanti di materi selanjutnya Bu, ada bagaimana cara kita memberikan penghargaan ke anak, apakah berdampak baik atau tidak baik. Nah, ini nanti kita bahas. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal maksudnya. Jadi pasti kalau misalkan saya tidak melakukannya, pasti saya mendapatkan hukuman. Atau kalau saya melakukannya, pasti saya mendapatkan penghargaan. Nah itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah ini motivasi eksternal, sama kayak tadi. Saya pulang datang lebih cepat karena ingin mendapatkan bintang sama Bu Utari misalkan. Berarti itu masuknya ke motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri. Nah, untuk menghargai diri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini masuknya ke motivasi internal. Jadi bahwa disiplin itu lebih ke menghargai diri. Nah, ini sama Ibu dan Bapak, motivasi perilaku manusia ini apa yang dikemukakan oleh Diana Dosen dalam bukunya, ya. Silakan Bapak. Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alat motivasi
perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia ini dari ketiga yang tadi motivasi, ya, dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor berapa, Bapak Ibu? Nomor 3. Bagaimana cara menerapkan anak itu supaya anak-anak itu disiplin atas dasar motivasi diri sendiri atau internal. Bagaimana cara memunculkannya? Ya. Nah, motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, nah itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana cara memunculkan motivasi internal kepada anak-anak supaya anak-anak itu tidak diiming-imingi dengan hadiah, penghargaan atau hukuman. Nah ini kita masuk ke keyakinan kelas. Salah satu dari disiplin positif adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah? Bagaimana cara Bapak dan Ibu membuat keyakinan kelas? Apakah keyakinan kelas itu sesuai dengan ekspektasi kita? Apakah keyakinan kelas itu sesuai dengan keinginan kita? Apa sesuai dengan keinginan murid-murid ibu-ibu? Siapa yang akan menceritakan pengalaman Bapak dan Ibu untuk membuat kesepakatan kelas? Silakan. Bagaimana cara Bapak dan Ibu membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sehingga anak-anak itu memunculkan sebuah lingkungan yang positif dalam melaksanakan keyakinan kelas? Ya, Bu Sarah. Pengalaman saya untuk membuat kesepakatan kelas, karena kan di kelas 2 yang lalu itu kebanyakan anak ngomongnya itu kasar ya Bu, ngomong kasar, terus sering bully temannya. Akhirnya saya buatlah kesepakatan kelas ini antara orang tua, saya, guru, dan anak-anak. Kita bersepakat kalau misalkan ada anak yang ngomong kasar, membuli temannya, kita sepakat untuk didenda. Nah, memakai denda seperti itu ya Bu. Dipakai denda itu dengan uang Rp1.000. Tapi uang itu saya kembalikan ke pardusnya, kembalikan ke orang tua lagi untuk diolah sama orang tua, untuk dipakai kebutuhan kelas lagi, kebutuhan anak-anak lagi. Saya tidak memegang uang itu, tetapi uang itu digunakan untuk kebutuhan anak-anak. Nah, dari situ alhamdulillah ada perubahan. Dari awalnya mendapat denda 10.000, terus 4.000 sampai tidak ada. Di semester terakhir tidak ada yang ngomong kasar lagi. Mungkin itu Bu, kesepakatan kelas yang saya. Dari kesepakatan yang Bu Sarah sudah buat, apakah berdampak kepada anak-anak? Berdampaknya Tidak ada anak yang membuli dan ngomong kasar lagi. ya, tidak ada anak yang membuli dan tidak kasar lagi. Tapi ada dampak negatif dari pengalaman Bu Sarah. Bisa saja yang bisa melakukan kesalahan itu, saya punya uang, bisa aja membayar kesalahan saya. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana dampak dari sebuah motivasi eksternal tadi. Karena itu bukan motivasi internal yang bisa mengontrol emosi diri kita. Ada lagi? Silakan. Pengalaman saya di kelas, karena kan saya mengajar di kelas bawah ya Bu, yang anak di kelas 1, kelas 2 itu sangat aktif. Ketika pembelajaran itu banyak sekali yang lari sampai ucing-ucingan, pokoknya
kucing buaya. Kucing buaya gini, ketika pembelajaran dimulai, saya bilang, oke, kita main kucing buaya. Semua anak-anak itu sangat antusias. Ya Bu, oke, siap. Siapa yang keluar dari bangku ketika pembelajaran jadi buaya, jadi kucing, nanti dapat hukuman. Yang menghukum teman-temannya, boleh terserah mau dihukum apa aja. Nah, kalau yang tidak mau dihukum atau yang mau dapat hadiah, ya tetap di kelas, tetap di meja. Dan alhamdulillah diterapkannya kucing buaya itu menjadikan anak-anak lebih disiplin ketika pembelajaran dan tidak ada lagi yang lari-lari gitu. Terima kasih. Jadi saya menangkap di sini bahwa memang disiplin untuk anak-anak itu memang awalnya mau tidak mau harus lewat eksternal itu ya, mau tidak mau harus pakai eksternal dulu, meskipun nanti lama-kelamaan akan terbiasa gitu, akan muncul. Jadi kalau misalkan nggak eksternal dulu sulit khusus untuk anak-anak SD yang masih kelas bawah, yang masih sedikit-sedikit kan harus istilahnya disisiran dulu gedenya. Kalau ini di luar gitu kan, itu kan hukuman kan ya. Jadi kalau misalkan anak kelas bawah disuruh untuk langsung ke internal akan susah. Ya wayangnya harus ditubuhin dulu yang eksternal itu, yang harus dihukum atau diberi imbalan yang nanti berdampak menjadi kebiasaan yang ya jadi budaya gitu. Ya, Bapak dan Ibu, ini untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apakah Bapak dan Ibu menawarkan dulu kepada anak-anak? Apakah keyakinan kelas hari ini tidak boleh ribut, begitu? Atau tidak boleh lari-larian? Apakah kesepakatan kelas itu dibuat mutlak oleh Ibu dan Bapak? Tidak. Itu berarti diserahkan kepada anak-anak untuk disepakati itu. Nah, jadi ternyata membuat kesepakatan dan keyakinan kelas itu ada aturannya dulu. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi boleh saja Ibu dan Bapak kesepakatan kelasnya itu tidak mutlak ditempel ya. Jadi membuat kesepakatan kelas itu setiap hari sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu di kelas. Jadi kesepakatan kelas itu tidak selalu harus ditempel. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita tawarkan dulu ke anak-anak. Anak-anak, hari ini kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Apa kesepakatan kelas kita hari ini? Ya, misalnya tidak boleh main kalau tidak boleh bolak-balik kamar mandi Bu. Kita tulis. Ya, kita ajak murid-murid kita untuk membuat sebuah keyakinan. Jadi kesepakatan kelas itu intinya tidak harus mutlak ditulis, tapi setiap hari harus diajak untuk mengeluarkan kesepakatan. Keyakinan kelas kepada Ibu di sini ada keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi anak-anak murid-murid mengemukakan ide dan gagasannya dalam membuat kesepakatan. Yang kedua dibuat dalam bentuk positif, artinya tidak menggunakan kata tidak dan jangan. Yang ketiga tidak terlalu banyak, betul, karena kesepakatan ini harus disepakati oleh semua, jadi tidak boleh terlalu banyak. Yang keempat, semua ikut berkontribusi. Semua anak diajak untuk berkontribusi dan mengemukakan keyakinan apa yang akan diyakini. Kita lanjut ke kesepakatan kelas kita. Ini contoh kesepakatan saya, Bu. Ada nilai-nilai kebajikan di sini.
menghormati kehadiran, komunikasi, introspeksi, jujur, saling menghargai dan menggunakan ponsel. Karena di sini saya terapkan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Selanjutnya, ini ada kebutuhan dasar manusia, ada kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Ini mempunyai tujuan bahwa semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di kelas Bapak dan Ibu, ini studi kasus kita, ini studi kasus saya. Ibu Julia wali kelas 5A sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya. Sebut saja namanya Asmi. Beberapa anak telah mengeluhkan Asmi seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan terpaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julia, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Asmi melakukan hal itu sesuai dengan kebutuhan dasarnya? Bu Lupita, silakan. Ya, mungkin alasan Asmi melakukan hal tersebut karena ingin bertahan hidup mungkin ya. Karena alasan orang tuanya tidak sempat untuk membawakan bekal makan seperti siswa yang lainnya. Banyak sekali saya menemukan siswa-siswa yang saat istirahat mereka makan bersama teman-temannya. Namun ada juga beberapa siswa yang tidak membawakan bekal makannya. Sempat saya tanya kepada salah satu siswa, alasannya mungkin karena orang tua yang tidak sempat untuk membuatkan makan untuk anaknya saat pergi ke sekolah. Mungkin itu dari saya. Ada lagi kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh Asmi sehingga Asmi itu meminta makanan temannya? Ya, bentar. Tadi kan kurangnya kasih sayang udah, mungkin Asmi itu kayak yang ingin mendapatkan perhatian. Jadi meskipun di rumahnya misalkan orang tuanya udah ngasih kasih sayang, cuman pengen yang lebih gitu dari temannya atau gurunya gitu supaya kelihatan dia minta-minta gitu. Jadi opsi gurunya kan merasa kasihan atau teman-temannya gitu. Ya, ada lagi Ibu. Terima kasih Bu Tari. Ada lagi kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh Asmi? Tadi ini alasan Asmi. Nah, karena ia lapar, ya, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Asmi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia lapar. Ya, nah itu. Yang kedua alasannya karena dia merasa senang teman-temannya jadi memperhatikannya. Kayak tadi kata Bu Utari, mencari perhatian. Ya, mencari perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Asmi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita juga harus memahami jika ada anak yang seperti itu, apapun tindakannya, berarti ada kebutuhan apa saja yang belum dipenuhi oleh anak itu. Jadi kita harus mencerna, oh dia berbuat itu karena dia merasa senang. Ada yang jahil, ada kebutuhan dasar pada dirinya. Misalkan kebutuhan dasarnya adalah kesenangan karena dia senang bercanda dengan orang lain. Yang kedua misalnya kebebasan, dia merasa bebas di rumahnya terkakang orang tuanya. Ketika di sekolah dia merasa bebas untuk menjadi temannya. Jadi kebutuhan dasar itu yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu. Ini selanjutnya Bapak dan Ibu, kita ke 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kita berhubungan dengan yang tadi ada penghukum. Apakah kita kembali ke introspeksi diri? 5 posisi kontrol restitusi ini: guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi manakah Bapak dan
Guru sebagai pemantau. Apakah ibu guru dan bapak guru posisi 5-5-nya ini diterapkan kepada diterapkan kepada anak, atau saya mengalami posisi 5 ini? Mengalami kah? Mengalami. Mengalami. Kita sebagai penghukum. Betul tidak kita sebagai penghukum? Betul. Akui Bapak dan Ibu. Betul. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Saya pernah membuat merasa bersalah anak itu. Yang ketiga, guru sebagai teman. Bagaimana caranya? Guru sebagai pemantau. Saya ingin satu pengalaman Bapak dan Ibu sebagai penghukum, pemantau, manajer, atau sebagai teman. Siapa yang mau bercerita? Posisi ibu itu sebagai ini. Posisi ibu itu sebagai ini, bagaimana? Kalau kita sebagai guru semuanya teralami, kita perbaiki, betul Pak? Betul Bu ya? Harus di posisi manakah kita sebagai guru? Yang idealnya harus di posisi mana? Dari kelima posisi kontrol ini, kita berada di posisi yang paling ideal. Posisi yang nomor berapa? Posisi mana Ibu Seli? Sebagai teman. Sebagai teman. Bu Lila? Pemantau. Pemantau. Bu Sebagai teman. sebagai teman. Sebagai pemantau, Pemantau. teman dan pemantau. Teman dan pemantau. Teman dan pemantau. Semuanya boleh. Salah satu yang ideal. Sebagai manajer. Menurut saya mungkin sebagai pemantau. Pemantau. Bu Rahma. Sebagai teman. Sebagai teman. Nah, ada yang sebagai penghukum, ada sebagai teman. Contohnya kalau sebagai pemantau itu yang seperti apa, Bapak dan Ibu? Karena di sini mayoritas pemantau. Pengalaman saya misalnya, nanti ibu-ibu bisa ambil kesimpulan. Saya suka begini, kamu mengerjakan PR? Enggak Bu. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengerjakan di luar Bu. Kalau kamu ingin mengerjakan di luar, silahkan. Nanti kalau sudah selesai, baru keibukan. Saya sebagai posisi di mana? Saya sebagai posisi di mana? Sebagai pemantau. Betul. Ya? Sebagai pemantau. Kalau saya berbicara begini, kamu tidak mengerjakan PR? Iya Bu. Sekarang aku berdiri, jongkok, tangannya di atas. Tangannya di kuping. Itu sebagai pemantau. Nah, jadi posisi-posisi yang kita lakukan, kitalah yang bisa mengintrospeksi posisi di manakah saya. Ya. Nah, bagaimana posisi yang ideal? Yang tadi ada di nomor berapa? Ternyata posisi yang ideal itu ada di nomor 5 sebagai manajer. Sebagai manajer ya, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah ini mah masuk ke restitusi. Jadi yang posisi kontrol yang ini guru itu sebagai manajer. Ya, Bapak dan Ibu sudah sepakat untuk memperbaiki. Kita jangan sebagai penghukum, tapi kita harus sebagai manajer. Ya, baik. Kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah tadi, untuk masalah yang mereka lakukan, dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan
membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Seperti yang tadi saya tawarkan kan, kamu tidak mengerjakan PR? Tidak, Bu. Apa yang akan kamu lakukan? Tawarkan dulu ke anak. Ya, saya mau mengerjakan di luar. Artinya kita sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk bertanggung jawab. Mau apa yang akan kamu lakukan? Mau mengerjakan di luar, Bu? Oke, silakan. Ya. Kalau misalnya tidak, anaknya sudah ditawarkan tapi tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Kalau anak yang anak kelas bawah belum bisa berpikir Ya. seperti itu. Nah, ini pengalaman kemudian Ibu dan Bapak punya solusi tidak? Ya, Nah, tapi nggak bisa jawab si anak. Oh. tapi memberikan pilihan. Berarti kata-kata untuk mengeksplor anak itu atau kata-kata clue-nya adalah membuat pilihan. Betul, tepuk tangan Bu kita. Memberikan pilihan, ya. Kalau anak-anak itu tidak berpikir kritis berarti memberikan pilihan. Atau lemparkan ke teman-temannya. Coba Andi tidak mengerjakan PR. Coba hukumannya apa? Ya. Nah, tuh. Selanjutnya, ini tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan ini yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, tiga menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi yang harus kita terapkan untuk memecahkan suatu masalah. Apa sih menstabilkan identitas? Caranya seperti ini, Bu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Bagaimana caranya? Nah, contohnya seperti ini. Kalau anak membuat kesalahan, apa yang Ibu lakukan? Apakah langsung anak itu sebagai pembuat kesalahan atau bagaimana? Caranya seperti apa Ibu menyelesaikan masalah ini? Siapa yang mau menjawab? Ya contohnya Bu, murid saya ada yang berantem gitu ya yuk. Terus saya tanya dulu ke anaknya, ini kenapa gitu, kenapa alasannya bisa berantem. Jadi biar mereka mikir juga siapa yang salah. Setelah itu kalau udah ketemu siapa yang salah, disuruh minta maaf, saling maaf gitu. Ya. Jadi Ibu mencari tahu dulu apa kesalahan kamu. Berarti Ibu ini masuk ke menstabilkan identitas tahapannya. Kesalahan apa yang sudah kamu buat? Oh tadi saya mukul Bu. Nah nanti Ibu membuat sebuah pernyataan. Pernyataannya seperti ini. Berbuat salah itu hal-hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu menstabilkan identitas namanya. Ya. Jadi nanti Ibu harus bertanya dulu. Jadi jangan kamu yang salah. Nah jadi harus apa sih kesalahan kamu untuk mengetahui kesalahannya apa? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah ini tahapan yang kedua, caranya atau pernyataannya seperti ini Bu. Setelah kita menstabilkan identitas, baru kita membuat pernyataan seperti ini. Apa alasan kamu melakukan kesalahan itu? Jadi ditanya dulu, ya. Ini berarti maksudnya validasi tindakan yang salah, ya. Jadi yang menstabilkan identitas, kita membuat pernyataan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Hanya kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu perbuat. Baru ke tahap ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, selanjutnya pertanyaan
yang penting bagi kamu, sesuaikan dengan masalahnya. Ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Kata-katanya tidak mutlak seperti ini. Mungkin ibu dan bapak harus apa ya? Harus dengan kata-kata sesuai dengan usia ya. Nah, bisa lah mungkin bapak dan ibu yang tahu bagaimana menyusun kata-kata untuk kalimat validasi tindakan yang salah itu seperti apa. Ya. Nah, yang ketiga tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contohnya ini, Bapak dan Ibu, apa nilai yang kamu percaya di sekolah ini? Atau kita memunculkan lagi, apa sih keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Nah, itu kan menanyakan keyakinan. Oh iya Bu, saya tidak boleh berantem. Nah, baru kita yakinkan anak itu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai apa coba? Bertanggung jawab Bu. Ya, nilai-nilainya. Terus apa lagi? Saling menghormati. Nah, ini menanyakan keyakinan. Baru ibu-ibu ke impian mereka. Misalnya, apa kelas ideal yang kamu impikan? Saya ingin kelas yang bersih, nyaman, misalkan ya. Kalau seandainya kita kasusnya anak tidak piket atau kabur misalkan setelah pulang sekolah. Nah, ini silakan Bapak dan Ibu tahulah mana yang menstabilkan identitas, mana yang validasi tak bersalah, yang salah, atau menanyakan keyakinan. Atau apa sih kelas impian kamu? Apa sih teman impian kamu yang seperti apa? Nah, itu diajak untuk meyakinkan, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu, materi yang sudah saya sampaikan, budaya positif ini sudah tersampaikan dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan nggak ke murid-muridnya. Dan saya berharap menciptakan budaya positif itu sama dengan membentuk karakter anak-anak bangsa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya menanyakan keyakinan sama ibu-ibu dan bapak. Apakah Bapak dan Ibu menginginkan sekolah yang seperti apa? Silakan. Ibu dan Bapak menginginkan yang sekolah seperti apa untuk menciptakan budaya positif? Mungkin yang saya harapkan di sini kenyamanan, kedisiplinan, dan mempunyai rasa bertanggung jawab. Mungkin cukup dari saya. Boleh. Kita satu-satu aja berputar ya, karena impian kita. Impian apa itu? Sekolah impian. Sekolah impian saya yaitu memiliki pimpinan yang bisa memberikan hak-haknya kepada guru ataupun anak, ya, misalkan kepada guru hak bagaimana cara mengkondisikan muridnya di kelas, karena guru juga kan pasti tahu bagaimana caranya mengkondisikan muridnya di kelas gitu ya. Terus hak anak juga, misalkan kalau istirahat kan ada haknya untuk bermain atau ya terserah mereka, namanya juga istirahat kan ya. Saya ingin sekolah yang menerapkan hak-hak kepada semua warga sekolahnya. Mudah-mudahan didengar. Saya ingin sekolah kita menjadi sekolah ramah anak, ramah lingkungan, dan disiplin positif yang seperti tadi Ibu sampaikan. Itu saja. Harapan saya memiliki sekolah yang cita-cita saya ya, sekolah ini menjadi sekolah
orangnya juga baik. Karena kan sekarang zamannya sudah banyak berubah gitu, tantangan zamannya sangat berat gitu. Kemudian juga anak-anak itu menjadi anak-anak yang sangat yang memiliki nilai positif yang seperti disiplin, motivasi, memiliki motivasi, tanggung jawab dan sebagainya. Harapan saya ingin punya sekolah yang simple aja, ramah anak, bersih, tertib, dan gitu aja. Cita-cita dari saya pengen mempunyai sekolah yang dapat memfasilitasi anak dari pembelajaran, apalagi dari zaman sekarang ya Bu ya. Kayak saya guru kelas 1, saya pengen itu seperti media pembelajaran kelas 1 itu yang seperti apa, buku apa yang harus dikasih kepada anak, apalagi kelas 1 kan berbeda-beda ya Bu ya, ada yang sudah bisa baca dan belum. Nah dari situlah saya kadang suka bingung pembelajaran kelas 1 itu harus mulai dari mana, apakah dari materi atau dari pembelajaran calistung dulu. Nah makanya dari situ saya membutuhkan fasilitas seperti kayak yang media pembelajaran yang baik. Harapan saya mungkin lebih ingin memunculkan anak supaya bernalar kritis dengan cara dari membaca apa yang sudah dipahami oleh anak ya, ditekankan lagi lebih sering begitu. Kalau harapan saya dari sekolah ingin menghadirkan anak yang cerdas untuk kedepannya harus menggapai cita-citanya gitu ya Bu. Terus anak yang disiplin dan bertanggung jawab juga. Ya, harapan saya kurang lebih sama seperti yang lainnya. Yang terutama itu pengen murid-murid itu mempunyai akhlak. Ya, soalnya kan sekarang zamannya emang benar-benar jarang Bu ya, akhlak itu semakin berkurang gitu. Dan ramah lingkungan juga, bersih juga. Terima kasih Bapak Ibu, kita tepuk salut dulu, tepuk salut, 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 salut. Baik, saya akan simpulkan bahwa kita semuanya sebagai guru dan sebagai pendidik menginginkan bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa yang bahagia, siswa yang pembelajaran yang menyenangkan dan memberi keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak itu dapat belajar dengan atau sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi saya memotivasi dan mengapresiasi Bapak Ibu untuk selalu menciptakan budaya positif kepada anak-anak kita, murid-murid kita. Intinya bukan orang lain yang bisa mengontrol diri kita, tapi diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan terhadap orang lain. Jadi intinya budaya yang sudah kita terapkan di sekolah ya, sehingga berdampak kepada anak-anak kita. Mungkin sekian Bapak dan Ibu dari saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua partisipasi, kontribusi Bapak dan Ibu semua. Akhir kata, semoga kita menjadi guru yang selalu bergerak dan bisa menggerakkan orang lain untuk menjadi perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.